Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa. Terima kasih berkat doa-doa kalian kondisi gue akhirnya berangsur membaik meskipun ternyata kaki gue agak retak sedikit karena kecelakaan beberapa hari yang lalu. Puji Tuhan tangan gue ternyata baik-baik aja dan sempat mengalami dislokasi doang yang akhirnya digeser-geser sama dokternya udah kembali ke posisi yang semula. Dan karena suara gue baik-baik aja, gue akan mulai nge-YouTube lagi sambil menunggu proses recovery. Untuk episode kali ini gue mau ngasih warning dulu karena di chapter ini kita akan melihat adegan pemaksaan yang mungkin cukup sensitif untuk sebagian orang. Kalau seandainya kalian adalah salah satu di antara mereka, lebih baik kalian bisa langsung skip videonya di sini. Dan andai kalau kalian emang mau menonton video ini, kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Layla akhirnya pulang dengan perasaan kecewa dan juga tercerahkan setelah menyadari dirinya memang memiliki dunia yang berbeda dengan Kylie. Nah, di recap manhwa Cry or Better Yet Back chapter 31 sampai 33, hari-hari normal Layla akhirnya kembali dan sekarang dia harus berpisah dengan Paman Bill selama 3 hari. Paman Bill harus pergi keluar kota untuk sementara waktu karena kakaknya dikabarkan meninggal dunia. Jadi dia tuh harus pulang untuk acara berkabung di kampung halamannya. Sebagai keponakan yang baik, Layla nganterin pamannya ini ke stasiun. Di tengah perjalanan, Bill selalu ngingetin gadis manisnya ini untuk selalu mengunci pintunya rapat-rapat dan menjaga dirinya lebih ketat lagi. Layla dengan percaya diri bilang kalau dia tuh sudah menyiapkan semua keamanan bersama dengan dirinya. Bahkan dia akan tidur bersama dengan senapan agar jikalau ada orang masuk ke rumahnya, dia udah siap ngedor orang jahat tersebut. Gak cuma waspada sama orang asing, Bill juga meminta Layla buat hati-hati ke Kylie. Karena Bill percaya kalau saat ini Kylie sudah memandang Layla sebagai seorang wanita seutuhnya. Layla langsung ketawa dan bilang kalau Kylie tuh nggak mungkin melihat Layla seperti itu. Tapi Bill kekeh banget kalau Kylie bisa aja jadi garong yang sewaktu-waktu bisa menerkam si Layla. Konteksnya di sini tuh Bill bercanda ya. Layla akhirnya melepaskan kepergian pamannya selama 3 hari dan dia akan memastikan dirinya kalau dia tuh akan baik-baik saja selama ditinggalkan oleh pamannya. Di sisi lain, saat ini Kylie terus mendapatkan penolakan dari Layla setiap mereka menyusun janji untuk bertemu. Sekali dua kali Kylie mikirnya kayak, oh iya mungkin si Layla lagi sibuk kali ya. Tapi karena saking seringnya ditolak, Kylie yakin banget kalau sekarang Layla sedang mencoba untuk menghindarinya. Kylie sama sekali nggak bisa nyalahin Layla karena dia adalah orang yang sudah berjanji untuk menemani Layla sepanjang pesta yang digelar oleh Claudine. Tapi di saat itu juga Kylie malah meninggalkan Layla sendirian dan telah mengingkari janjinya sendiri. Kylie sangat memahami perasaan kecewa dari Layla, tapi Kylie nggak patah semangat dan dia mencoba untuk berbicara secara langsung kepada Layla untuk meluruskan semuanya. Karena dia nggak pengen hubungan persahabatan ini tuh tiba-tiba terputus aja karena alasan yang buruk. Kylie akhirnya memacu sepedanya untuk bertemu dengan Layla dan ternyata Layla lagi chill banget ngejemur baju di halaman rumahnya. Akhirnya pembicaraan empat mata sahabat ini berlangsung dengan sangat tenang. Layla minta maaf karena selama ini dia udah berbohong kepada Kylie dengan terus-menerus menolak ajakan ketemuan dari Kylie. Kylie juga minta maaf karena dia sudah mengingkari janjinya untuk menemani Layla sepanjang pesta berlangsung. Layla ngerasa gak masalah dengan sikap Kylie karena emang si Kylie harus bertemu dengan masa depannya yang lebih cerah. Kylie cukup kaget pas tahu kalau ternyata Layla sempat ngelihat pertemuannya dengan putri dari keluarga Aaron. Meskipun dengan berat hati, Layla menyarankan agar mereka berdua ini mulai menjaga jaraknya. Layla sama sekali nggak berniat buruk dengan saran yang diberikan kepada Kylie. Sejak kejadian di malam pesta itu, Layla kembali menyadari posisi dirinya dan Kylie memang berasal dari dunia yang berbeda. Sejak awal, Layla dan Kylie emang udah jadi bestie banget sejak kecil sampai sekarang. Dan ini adalah saatnya Kylie mendapatkan apa yang terbaik untuk hidupnya. Demi masa depan yang baik untuk
sahabatnya, Layla akhirnya memilih untuk memasang jarak dari Kylie agar hubungan mereka tetap menjadi teman baik saja, tidak lebih. Sayangnya, Kylie kayaknya masih nggak paham soal perbedaan dunia ini dan itu masih kekeh banget gak akan melepaskan Layla dari genggamannya. Layla tahu kalau obrolan ini bakal stuck di sini aja dan dia mulai mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Di sisi lain, Matthias dan Claudine dapat kunjungan dari temannya yang bernama Riete. Riete cukup kaget kalau ternyata Matthias yang terkenal agak sadis ini ternyata suka banget sama burung pipit kecil berwarna kuning yang dia pelihara. Bahkan Riete ngasih saran ke Claudine untuk memakai gaun berwarna kuning saat mereka bertunangan nanti. Tapi Claudine langsung nolak karena menurutnya warna kuning bukan warna seorang bangsawan. Selain itu, Claudine juga nggak suka sama warna kuning. Kalau kata gue mah Claudine nggak suka warna kuning karena mempresentasikan wujud dari Layla. Di tengah pembicaraan ringan tersebut, Matthias akhirnya memutuskan untuk pamit duluan karena dia tuh mau pergi ke daerah aneks dan dia meninggalkan Claudine berdua aja sama Riete. Di dalam perjalanan ke aneks, tanpa sadar kaki Matthias melangkah ke hutan yang berada dekat dengan rumah Layla. Sebenarnya, akhir-akhir ini isi kepala dari Matthias benar-benar dipenuhi semua hal tentang Layla. Bahkan, kepala yang harusnya tenang dan berisi dengan hal-hal etiket kebangsawanan harus terganggu dengan pikiran-pikiran tentang semua hal yang bisa dia lakukan kepada Layla. Suara kehewanan yang harusnya tidak boleh lebih kencang terdengar di kepala manusia, terdengar sangat jelas di dalam pikiran Matthias. Lamunan dari Matthias tiba-tiba terpecah ketika melihat Layla yang tergantung di dahan-dahan pohon. Layla nih cakep-cakep doyan banget naik pohon anjir, gila. Tapi ternyata tindakan ceroboh Layla ini berdasarkan niatan yang baik karena dia baru saja menyelamatkan anak burung yang terjatuh dari sangkarnya yang berada di atas pohon. Layla sekarang takut banget karena pohonnya itu cukup tinggi dan dia yakin kalau seandainya dia main jatuh aja ke tanah, kemungkinan kakinya pasti akan patah. Selain itu, Layla juga nggak pengen bikin pamannya ngerasa bersalah karena harus meninggalkan Layla sendirian kalau seandainya Paman Bill ini pulang dan melihat Layla terluka cukup parah di kakinya. Layla berusaha sekuat tenaga untuk memanggil Kylie yang lagi ada di rumahnya, tapi jawaban lain justru terdengar di telinga Layla. Panggilan itu malah dijawab oleh Matthias yang bilang kalau Kylie itu nggak akan mungkin datang ke lokasi ini sekarang. Layla langsung galak dan dia bilang, kalau lo gak mau nolongin gue mendingan pergi aja deh dari sini, kesel banget gue. Intinya Layla ngomong gitu ya, nggak mungkin dia ngomong literal kayak gini. Matthias bilang kalau dia tuh nggak sejahat itu dan dia bisa aja menolong Layla kalau seandainya Layla ini meminta tolong kepadanya dengan cara yang baik. Sebenarnya Layla nggak masalah kalau seandainya kakinya ini patah demi nggak minta tolong ke Matthias. Tapi dia semakin khawatir kalau dahan yang dia gelayutin ini beneran patah. Tanpa sadar, Layla akhirnya berteriak minta tolong kepada Matthias dan akhirnya dengan gerakan yang cepat Matthias berhasil menangkap Layla yang terjatuh dari atas pohon. Di dalam pelukan Matthias, Layla beneran bingung harus berbuat apa dan harus bilang apa. Karena saat ini dia bisa merasakan semua inderanya menjadi sangat sensitif. Layla bisa mencium aroma tanah dan rerumputan yang masih tercium sangat segar. Bahkan di tengah tubuh mereka yang saling menempel ini, Layla bisa merasakan detak jantung dari Matthias yang berdegup dengan sangat kencang. Meskipun Layla benci banget dengan adegan ini, tapi dia tidak bisa memungkiri kalau Matthias adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya. Tapi tiba-tiba Layla merasakan sesuatu yang aneh tampak tumbuh di dalam tubuh Matthias dan Layla paham banget apa yang terjadi kepada tubuh Matthias. Gak usah gue jelasin lah ya, kalian udah pada gede dan pasti udah pada paham. Saat Layla mencoba untuk menjauh dari Matthias, Matthias langsung menahan Layla agar tetap di dalam pelukannya. Tapi akhirnya Layla berhasil melepas cengkraman dari Matthias setelah Layla ini menggigit telinga dari Matthias. Matthias cukup kaget dengan tindakan yang tiba-tiba dilakukan oleh Layla dan dia bilang kalau seharusnya Layla ini berperilaku sebagai seorang wanita yang terhormat. Tapi Layla bilang kenapa dia harus menjaga kesopanan ketika Matthias sendiri tidak melakukan hal tersebut. Matthias kayaknya udah lepas kontrol dan dia itu mulai memenjarakan Layla di kedua tangannya. Layla mencoba untuk menepis
kungkungan dari Matias dan dia bilang kalau Matias nggak mungkin berbuat hal-hal yang tidak masuk akal di tengah hutan yang terbuka seperti ini. Laila tahu kalau beberapa menit yang lalu Matias memang baru saja menyelamatkan nyawanya. Tapi dengan tegas, Laila mengatakan kalau dirinya bukanlah milik dari Matias. Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi, Matias tiba-tiba menjilat telinga dari Laila dan berakhir mencium bibir Laila dengan cara memaksa. Laila beneran mencoba mendorong Matias, tapi sayangnya kekuatan Matias ini malah semakin memperdalam ciuman dari mereka berdua. Laila bisa merasakan semua sentuhan dari Matias dan dia takut banget dengan hal yang dia alami sekarang. Matias akhirnya berhenti melakukan semua adegan tersebut ketika mendengar suara isak tangis dari Laila. Berkat tindakan yang sangat tidak elok yang baru saja dia lakukan, sekarang bibir Matias mengalami luka karena digigit oleh Laila. Kondisi Laila saat ini sangat gemetaran dan benar-benar takut dengan apa yang baru saja dia alami. Perlahan, Laila mulai merangkak dan mengambil sebuah batang pohon untuk melindungi dirinya dari terkaman yang akan dilakukan oleh Matias. Menyadari apa yang baru saja dia lakukan, Matias akhirnya meninggalkan Laila tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Tapi di dalam hatinya, dia masih nggak percaya kalau perempuan yang sempat dia sebut sebagai bukan apa-apa ini bisa membuatnya bertindak sejauh itu. Dan berakhirlah recap dari chapter kali ini. Jelas perbuatan yang dilakukan oleh Matias ini sangat salah dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dan gue berharap gak ada satupun dari kita yang mengalami hal buruk tersebut. Ini adalah sebuah karya seni. Tampaknya sangat amat wajar ketika adegan yang salah ini digambarkan dengan metafor-metafor yang indah. Karena kalau digambarkan dengan sangat gamblang dan to the point, itu namanya laporan kejadian perkara yang sering kita lihat di halaman divisi Humas Polri. Kita semua udah sama-sama dewasa, bisa memilih bacaan mana yang baik untuk kita dan bacaan mana yang sesuai dengan selera kita. Udah gede juga, pasti tahu hal-hal buruk mana yang lebih baik memang tetap berada di dalam sebuah karya seni aja. Kalau kamu suka sama Ricky Manova ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu nggak suka, kamu juga bisa, kalau emang seandainya nggak sesuai sama selera bacaannya, kenapa nggak di skip aja sih? Aneh banget. Dah gitu aja, bye!